Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian Kitab Maraqil Ubudiyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Walakin yang bagi tetapi ini sayukjo atau seyogyanya ai yutok labu tegese dan suprih atau dan perintah laka kedue sira opo al ibadatu ibadah opo al ibadatu ibadah ma'al ilmi sertane ilmu. Kemudian tetapi di sini diperintahkan kita baik oleh Allah maupun oleh Rasulullah dan melalui kitab ini walakin yang bagi ayat laku lakal ibadah ma'al ilmi
tekankan kita melakukan ibadah besertaan dengan ilmu. Jadi kita kalau ibadah harus didasari dengan ilmu, tidak ngawur. Dan sebaliknya kalau kita berilmu, sudah belajar, sudah mengetahui, kita harus melakukannya atau mengerjakannya atau mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh. Wa illa lan lamun ora ibadah ma'al ilmi, karena mongko ono apa ilmuka ilmu sira ono iku habaan kaya debu mangsuron kang den sawur-sawurake. Wa illa kana ilmuka habaan mangsura. Di sini kita harus beramal. Kalau kita sudah berilmu, harus diamalkan ilmu kita. Kalau ilmu kita tidak diamalkan, maka ilmu kita akan seperti debu yang berhamburan atau beterbangan. Fa innal ilma mongko sak temene ilmu iku bimangzilati syajarati, kelawan ngenggon-ngenggoni atau kelawan pangkate wit. Wal ibadata lan sak temene ibadah iku bimangzilati samrotin, kelawan pangkate woh-wohan atau buah-buahan. Bimangzilati samrotin, kelawan pangkate buah-buahan, min samarotiha kang saking pira-pira buah-buahane syajarah. Fa innal ilma, ilmu itu diibaratkan pohon. Wal ibadata bimangzilati samrotin min samarotiha, sedangkan ibadah itu diibaratkan buahnya. Kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, ibarat pohon tidak ada buahnya. Nah, sedangkan nggak mungkin kita ingin buah tanpa menanam pohonnya. Jadi menanam pohon dulu, dalam arti kita belajar dulu ilmunya, kemudian kita lakukan dengan ibadah atau dengan amalan-amalan yang lain. Itu nanti pohon kita akan berbuah. Kalau di pondok tidak hanya belajar saja, tapi langsung diamalkan berupa amalan-amalan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Di antaranya wajib sholat berjamaah, wajib puasa Ramadan, wajib mengaji, belajar, menghormati orang tua, guru dan teman, dan lain-lain. Semuanya diajarkan di pesantren. Fayajibu mongko wajib alaika ing atase sira awalan ing dalem kawitane apa anta'rifa yen to kenal sapa sira al ma'buda ing Gusti Allah zat kang den sembah. Maka wajib bagi kita pertama kali, sebelum kita melakukan ibadah, kita harus kenal dulu dengan Allah yang kita sembah.
Summa ta'budu mongko nuli ibadah sapa sira ing al-ma'bud. Kalau kita sudah tahu, sudah kenal Allah, kita ketahui dengan sifat-sifatnya, dengan ilmu-ilmunya, maka beda antara kita dekat dengan Allah dan tidak, itu beda. Mengenal sifat-sifatnya. Wa kaifa lan hali kaya apa ta'budu nyembah sapa sira man ing pangeran la ta'rifu kang ora kenal sira ing man. Bagaimana mungkin kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal? Kamu hanya menyembah saja, tapi pas ketika menyembah atau sholat atau puasa tidak ingat Allah, hanya pikirannya kemana-mana. Itu maksudnya. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu. Bagaimana mungkin kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenali, bi asma'i kelawan pira-pira asmane Allah, wa sifati dzat dan pira-pira sifate zate man di sini isinya ya Allah. Wa ma lan perkara yajib kang wajib apa ma lahu keduwene man. Wa ma lan perkara yastahilu kang muhal apa ma finati ing dalem sifate man. Bagaimana mungkin kamu menyembah Allah sementara kamu tidak mengenalnya secara detail akan asma-asma Allah, sifat-sifatnya zat Allah, sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil bagi Allah. Farubbama tak itu mongko terkadang ngiktikotake sapa sira utawa yakinake sapa sira, yakin sapa sira fihi ing dalem ma. Farubbama tak itu fihi wa fi sifatihi, dan ing dalam pira-pira sifat iman yakinake sayan ing suwiji-wiji mimma saking barang yukhalifu kang nulayani apa ma al haqqa ing perkara kang hak. Takutnya atau terkadang ini kamu meyakini sesuatu di dalam sifat-sifatnya, sesuatu yang salah sementara kamu yakini merupakan suatu kebenaran. Semuanya dalam hal ibadah, dalam hal keyakinan. Kalau kita tidak mengaji, kita misalnya diuji oleh Allah ketika belajar sholat, diuji oleh Allah ekonomi atau apa, pasti kita menyalahkan Tuhan kita, menyalahkan Allah. Sebelum sholat lancar-lancar saja usahanya, kok ini sholat kok tambah banyak cobaan, akhirnya kita enggak sholat lah. Itu semuanya karena kita setengah-setengah dalam pengenalan Allah, sifat-sifatnya, kurang yakin kepada Allah. Mimma yukhalifu al-haqqa ing perkara kang hak. Fatakunu mongko ana apa ibadatuka ibadah sira ana iku habaan lebu mangsuron kang den awur-awurake. Begitu juga ibadah, ilmu tidak diamalkan itu seperti debu, tidak ada gunanya. Ibadah tanpa mengetahui atau mengenal secara detail Allah yang kita sembah, segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan tanpa kita pelajari dulu, maka ibadah kita seperti tidak ada ruhnya. Sholat kita hanya sholat saja, gambarnya sholat tapi ruhnya sholat tidak ada, tidak membekas sama sekali, tidak menghayati,
Itu maksudnya. Wadzalika lamun ta mengkono an ta'rifal ma'bud, mengenal Tuhan yang kita sembah, iku bi an ta'rifa kelawan yen to kenal sapa sira annalaka ing sak temene iku kedue sira ilahan utawi pangeran aliman kang moho mengetahui qadiron kang kuwasa muridan kang ngarepake hayyan kang sugeng urip mutakaliman kang berbicara sami'an kang midanget utawa mendengar basiron tur kang maha melihat mungfaridan hale dewe utawa ijen. Jadi kita mengenal Tuhan yang akan kita sembah, itu contohnya kita menyembah Allah yang maha alim, sifat-sifat Allah yang maha alim, maha mengetahui, maha kuasa, maha menghendaki, maha hidup, maha berbicara, maha mendengar, maha melihat, maha esa, atau satu bil kidami kelawan sifat kidam utawa dahulu angkul limuhdisin saking saben-saben perkara kang anyar, maha dahulu dari segala sesuatu yang baru, wahidan kang siji la syarika kang ora-ora kang nyekutoni iku maujud lahu keduwene ilahan utawa pangeran muttasifan kang persifatan bisifatil kamali kelawan pira-pira sifat kamuliaan munazzahan tur kang den bersihake anin nuqsani saking sifat kurang wazawali lan sifat ilang utawa gengsir wa dalalatil khudusi lan pira-pira perkara kang nuduhake barang kang anyar teko. Jadi kita harus mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah. Idam angkuli muhdisin dahulu dari segala sesuatu, maha dahulu, maha satu, la syarikalah tidak ada yang menyekutuinya, muttasifan bi sifatil kamal, Allah punya sifat dengan sifat-sifat sempurna, munazzahan anin nuqsan yang dibersihkan dari sifat kurang, wazawal sifat ketiadaan atau hilang, wadalalatil kudusi lan dibersihkan dari berapa hal yang menunjukkan sifat baru. Nanti Allah maha dahulu tanpa ada dalil atau hal-hal yang menunjukkan Allah itu bersifat baru. Wa annahu lan satemene Allah iku arsala ngutus sapa Allah abdahu ing kawulane Allah sayyidana nyatane Gusti kita Muhammad dan nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya Allah telah mengutus hambanya dan rasulnya yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mongko utawi Muhammad iku rasul dadi utusane Allah as-shadiqu kang shadiq kang jujur kang temen bima ing dalem barang utawa perkara ja kang wis teka sapa rasul sapa Nabi Muhammad bihi kelawan gawa emah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, rasulnya Allah yang maha shadiq, yang maha sidik, jujur benar dalam semua apa yang telah dibawa oleh beliau, minal ahkami bayani saking pira-pira hukum, wa fi malan ing dalam barang akhbaro kang wis paring khabar sapa Rasulullah bi kelawan ma, dan tentang semua apa yang telah dikhabarkan beliau, disabdakan oleh beliau adalah semua benar adanya, min umuril akhirati bayani saking pira-pira perkara akhirat. Apa yang dikabarkan beliau diantaranya kal hasyri kaya dan giringi menungso ing dalem padang mahsyar, seperti nanti ada peristiwa hasyr atau digiringnya manusia di padang mahsyar, berkumpulnya manusia, wan nasyri lan gumelare menungso saking alam kubur,
Ketika manusia sudah mati semua, nanti akan hari kebangkitan. Wa adzabil qabri, Nabi juga menyampaikan tentang siksa kubur. Wa adzabil qabri lan siksa kubur. Wa su'ali mungkarin lan pitaqonin malaikat mungkar wa nakirin lan malaikat nangkir. Ada pertanyaan malaikat mungkar nakir dalam kubur. Wal mizani, ada lagi lan timbangane amal, wasyiratil lan wasyiratul mustaqim, wal jannati lan swarga, wan nari lan neraka, wal haudilan telaga kayak danau, telaga, wasyafaatilan pertolongan, syafaat, wa ghairi dzalika lan liyane mengkun-mengkunu kabeh. Semuanya harus diketahui dengan belajar pada seorang guru. Wa summa yutlabu mongko nuli dan perintah mika saking sira apa anta alam yen tawur sapa sira qabla syuru ing dalem sadurunge tumandang utawa tandang fi kulli syai'in dalem saben-saben suci ai amalin tegese nglakoni matlubin kang den perintah syar'an ing dalem syarae. Kemudian sebelum kita melakukan ibadah kita harus tahu dulu ilmunya. Annal hidayata ing sak temene hidayah. Annal hidayata ing sak temene hidayah ai sulukat thoriqis tegese ngambah dalan ila maring Allah taala. Ini kalau sebelum kita suluk atau ngambah dalan maring Allah, allati hiya kang utawi hidayah iku samratul ilmi buai ilmu. Jadi sebelum kita melakukan mengerti tentang segala sesuatu, kita harus tahu tentang hidayah. Sesungguhnya hidayah yakni sulukat thoriq ilallah, jadi perjalanan menuju Allah, jalan menuju Allah. Jadi hidayah itu samratul ilmi, hidayah itu buah dari ilmu. Kalau kita sulit mendapatkan hidayah, kita harus belajar ilmu. Nanti setelah kita mengetahui pasti kita mendapatkan hidayah, karena hidayah adalah samratul ilmi, buah dari ilmu. Laha kang iku keduwene hidayah bidayatun utawi kawitan. Jadi hidayah ini ada permulaan, ada akhir, ada puncak, ada start, ada finish. Waya lan utawi bidayah iku al-musammatu kang den arani bisyariati kelawan syariat wa thariqati lan thariqah. Permulaan hidayah itu dinamakan syariat dan thariqah. Itu permulaannya. Kalau kita masih syariat dan thariqah berarti masih permulaan hidayah. Wa nihayatun lan pungkasan. Wahya lan utawi nihayah, bagaimana kita mendapatkan puncak dari hidayah petunjuknya Allah. Wahya lan utawi nihayah iku musammatu dan arani bil haqiqati kelawan hakikat. Puncaknya hidayah ada di hakikat. Permulaan hidayah ada di syariat dan thariqah. Di anna hakikatas syai' karena sabene hakikat sesuatu suwi-wiji iku muntahahu tutuke syai'. Kenapa nihayah akhir dari hidayah itu dinamakan hakikat? Karena hakikatnya sesuatu adalah puncak dari sesuatu itu.
wa hiya lan utawi nihayah wa hiya lan utawi nihayah 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 puncake hidayah, puncak dari hidayah itu namanya nihayah. Kalau kawitane hidayah namanya bidayah, bidayah wan nihayah. Wa hiya lan utawi nihayah iku samratus syariati buai syariat wa tariqati lan tarekat. Jadi nihayah puncak dari hidayah adalah buah dari syariat dan tariqah. Tidak mungkin seseorang langsung ke hakikat tanpa melalui syariat dan tariqat dulu. Jadi harus syariat, tariqat, kemudian hakikat. Ma'an hale bareng-bareng. Kama qala kaya oleh kendika sapa Syekhul Islam Syekh Islam. Wa samratut tariqati dan utawi buai tariqah faqat hale bloko. Wa samratut tariqati lan utawi nihaya iku buai tariqah faqat hale bloko. Tapi ada yang mengatakan buah daripada nihayah adalah thariqah saja, bukan syariat. Jadi pengertian thariqah itu syariat yang dilakukan, itu thariqah. Faqat alama miturut ing atase dawuh qalahu kang wis ndawuhake ing ma sapa Asy-Syawi Imam Asy-Syawi. Wa zahirun wa batinun wa zahirun. Saya ulangi lagi. Hidayah, kita harus mengetahui hidayah itu ada permulaan, ada akhiran. Permulaan hidayah dinamakan syariat dan thariqah. Akhir dari hidayah adalah dinamakan hakikat. Dan hidayah juga mempunyai wazahirun lan zahir wa batinun lan batin. Hidayah itu ada hidayah zahirnya, ada hidayah secara batin. Ibarat kulit luar ada isinya. Fa inna kulla batinin mongko sak temene saben-saben batin iku lahu iku kedue kullu batin zahirun utawi zahir. Fa inna kulla batinin lahu zahirun, semua batin pasti punya zahir. Ada isi pasti ada kulitnya, ada dalam pasti ada luarnya. Wa aksuhu lan utawi lan suwalie wa aksuhu lan utawi suwalie kulla batinin iku fasyariatu mongko syariat mongko utawi syariat iku zahirul haqiqati. Saya ulangi. Fa inna kulla batinin iku lahu iku kedue kulla batin zahirun utawi zahir. Segala sesuatu yang batin dalam pasti punya zahir. Wa aksuhu lan suwalie iku mau. Dan sebaliknya maksudnya. Ada luar, ada dalam. Fasyariatu mangko utawi syariat iku zahirul haqiqati, jawabane hakikat. Syariat adalah zahirnya hakikat. Wal haqiqatul utai hakikat iku batinuha jerone. Wal haqiqatul utawi hakikat iku batinuha jerone syariat. Saya ulangi, fasyariatu zahirul haqiqah. Syariat adalah luarnya hakikat. Dan wal haqiqatu batinuha, sedangkan hakikat adalah dalamnya syariat. Wa huma lan utawi syariat lan hakikat iku mutalazimani, saling berhubungan karone. Maknan ing dalem maknane fasyariatun
mongko utawi syariat bila hakikatin kelawan tanpa hakikat iku atilatun kang suwung atau kosong, ayu kholiyatun tegese kang sepi minas samarati saking pira-pira buah utawa woh. Fasyariatun bila hakikatin atilatun ayu kholiyatun minas samarat. Jadi syariat tanpa hakikat itu adalah suwung atau kosong. Ibaratnya ada kulitnya saja tidak mempunyai isi. Ay kholiyatun minas samarat artinya sepi dari buah. Wa hakikatun lan utawi hakikat bila syariatin kelawan tanpa syariat iku batilatun kang batal utawa rusak. Hakikat sebaliknya hakikat tanpa syariat iku batilah atau rusak. Soalnya syariat saja ini sudah sulit dan capek melakukan syariat. Kadang orang langsung hakikat saja, langsung hakikat tanpa syariat. Nah ini juga tidak boleh. Itu batal. Hakikatnya batal. Aila ghayyata. Tegese aila ghayyata. Tegese ora ono kebaikan. La khaira kang ora ono kebaikan iku fiha ing dalem hakikah. Maksudnya tidak ada kebaikan sama sekali. Wala hasila lan ora bisa hasil ikulaha kedue hakikatan. Hakikat tidak akan bisa hasil tanpa syariat. Walau ngendika sapa ba'du setengahne ulama nadman kelawan kalam nadam min bahril basit saking bahar basit. Balit tasawufu antasfu bila kadaril wa tasba'al haqqa wal qur'ana wad dina wa antura khasyian lillahi muktasiban ala dhunubika tulad dahri makhzunah. Balik tasawuf balik utawi tasawuf iku antasfua yanto bersih sira bila kadarin kelawan tanpa reget. Balik tasawufu balik utawi tasawuf itu bersihnya hati iku antasfua yanto bersih apa sapa sira bila kadarin kelawan tanpa reget. Watas ba'alan lan manut sira al-haq ing perkara kang hak wal Qur'an lan manut ing Al-Qur'an wa dinal lan manut ing agama. Nanti namanya tasawuf, ilmu tasawuf atau orang dikatakan sufi itu hatinya harus bersih, tidak ada kotoran sama sekali, tidak ada unek-unek yang jelek, tidak ada perkara yang jelek dalam hatinya. Dan harus mengikuti perkara yang hak atau benar, harus mengikuti Al-Quran, harus mengikuti atau tunduk pada agama. Wa anturolan yanto dan tingali sapa sira khosyian hale wong kang khusyuk lillahi krana Allah muktasiban hale wong kang tobat, muktaiban hale wong kang tobat. Jadi kalau kita ibadah harus khusyuk. Kalau tasawuf, kalau kita sufi, kalau kita ibadah harus khusyuk. Orang sufi itu ibadahnya khusyuk. Kita senantiasa dalam keadaan tobat kepada Allah. Ala dzunubika ngatasi pira-pira dosa sira. Tulad dahri ing dalem dawane taun mahzunan hale susah.
Kalau kita melakukan dosa, kita harus susah segera melakukan tobat. Itu namanya sufi, tasawuf. Qala wasdawsab as-sawi, Imam as-sawi, wa syariatu utawi syariat hiyal ahkamu, yaiku pira-pira hukum allati kallafana kang wis kallafa yukallif taklifan kang wis naklif utawa bebani ing kita biha kelawan ahkam sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi saking Allah jalla halimahulu agung Allah wa alal maulur Allah minal wajibati baina saking pira-pira kewajiban wal mandubati lan pira-pira kesunahan wal muharramati lan pira-pira perkara kang den haramake wal makruhati lan pira-pira perkara kang den makruhake. Muharramat perkara yang diharamkan, makruhat perkara yang makruh, jaizat perkara yang jaiz. Jaiz itu dilakukan atau tidak mendapatkan dosa atau pahala, jaiz. Jadi kata Imam As-Sawi, syariat adalah hukum-hukum yang telah dibebankan kepada kita, diwajibkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Jalla wa ala, yakni beberapa kewajiban, sunnah, meninggalkan perkara yang haram, makruh, jaiz. Nah, itu namanya syariat. Jadi syariat saja ini sudah luas, meliputi wajib, sunnah, haram-haram, makruh, jaiz. Hampir semua kehidupan kita itu syariat yang kelihatan. Ini sudah sulit kita melakukan syariat. Jadi semua perintah yang mencakup kewajiban, sunnah-sunnah. Apa kita sudah melakukan sunnah? Apa kita sudah melakukan kewajiban? Apa kita sudah meninggalkan larangan? Apa kita sudah meninggalkan perkara yang makruh walaupun dilakukan tidak mendapat dosa? Kita melakukan kewajiban saja banyak yang kurang. Kita melakukan kesunahan banyak yang kita tinggalkan. Kita meninggalkan dari perkara yang diharamkan sulit. Itu loh. Padahal semua ini masih syariat, semuanya ini. Belum thariqah, belum hakikatnya. Ini masih syariat, pengetahuan tentang wajib, mandub, haram. Wakila lan dan ngendikaake ya utawi syariat iku alahdu ngalap bidinilai kelawan agamane Allah wal qiyamu lan dimenengi bil amri kelawan perintah wa nahyi lan larangan. Jadi syariat, ada yang mengatakan syariat adalah mengambil agama Allah dan melakukan perintah, menjauhi larangan. Wa thariqatu lan utawi thariqah. Sekarang thariqah itu apa? Hiyal amalu, yaiku ngelakoni bil wajibati kalawan pira-pira kewajiban wal mandubati lan pira-pira mandub perkara yang disunnahkan, watarku lan ninggal lil manhiyati maring pira-pira perkara kang den cegah atau den larang.
wa takhalli lan bersihake ati an fudulil mubahati saking pira-pira luwiyane pira-pira perkara kang den wenangake wal akhdhu lan ngalap utawa mengambil bil ahwati kelawan perkara kang luwih ati-ati kalwaro kaya wirai wa birriyadati lan kelawan riyadhah to tirakat min saharin bayane saking melek bengi wajuin lan luwih to lesu wasumtin lan meneng. Sedangkan thariqah adalah mengamalkan syariat. Jadi dapat dikatakan syariat itu adalah pengetahuan-pengetahuan tentang wajib, sunnah, haram, makruh, jaiz dan lain-lain. Sedangkan kalau sudah dilakukan itu namanya thariqah. Soalnya thariqah pengertiannya adalah al-amalu bil wajibat wal mandubat. Jadi mengamalkan semua perkara-perkara yang wajib, wal mandubat perkara-perkara sunnah, watarkulil manhiyat dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama oleh Allah, watakhalli an fudulil mubahat dan meninggalkan atau membersihkan hati dari banyak melakukan perkara-perkara yang mubah. Mubah itu perkara yang tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Jadi dilakukan atau tidak itu tidak terjadi apa-apa, mubah, tidak mengandung unsur sunnah atau wajib atau makruh atau haram, itu namanya mubah. Tapi kalau melakukan kebanyakan melakukan perkara yang mubah, tidak ada unsur sunnah, tidak ada unsur wajib, tidak ada unsur pahala, ini sangat rugi ya. Kalau bisa kita mubah, misalnya kita berjalan atau kemana-mana, kita duduk tenang-tenang, mubah. Nah, jamin itu kita jadikan amalan sunnah, kita zikir, kita buat nulis Quran, lah itu menjadi amalan sunnah. Wal ahdhu bil ahwati, dan thariqah itu juga berarti mengambil atau melakukan perkara yang lebih hati-hati, lebih sulit, maksudnya lebih hati-hati dari perkara yang haram, kalwaroi seperti wirai atau menjauhi perkara haram, dan dengan riyadhah tirakat, sering melek bengi, wiritan, sholat sunnah, ibadah, dan sering lapar, sering puasa, dan diam, tidak ngomong berlebihan. Wal haqiqatu lan utai haqiqat iku fahum haqqaiqul asya'i, mongko iku fahmu haqqaiqil asya'i warruh maring pira-pira haqiqate perkara. Jadi hakikat adalah memahami atau mengetahui hakikatnya beberapa perkara. Kasyuhudil asma'i, jadi lebih mendalam, kaya nyekseni pira-pira asmane Allah, nyekseni, jadi mengenal asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, wa syuhudi dzati lan nyekseni pira-pira dzati Allah, wa asrarul Qur'ani lan mengetahui pira-pira sirine Al-Qur'an, wa asraril man'ilan pira-pira sirine asrare nyegah, wal jawazi lan liwati to wenang, wal ulumi lan pira-pira ilmu al ghaibiyati kang bangsa gaib to samar, allati la tuktasabu kang ora iso den perkoleh apa ulumul ghaibiyah min muallimin saking guru. Jadi hakikat adalah fahmu
haqaiqil asya, mengetahui atau faham tentang sejatinya segala sesuatu. Jadi melakukan hakikat ini, kalau kita berbicara hakikat ini syariat dan thariqatnya sudah kita lakukan, baru kita membahas tentang hakikat. Di antaranya kalau kita ingin mengetahui hakikat itu apa, kita harus ini syuhudil asma, kita harus paham dan mengetahui tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan lain-lain. Contohnya saja asmaus, ada pembagian sifat-sifat Allah, ada asmaus sifat, ada asmaul zat. Asmaul sifat Allah terdiri dari 20 sifat wajib yang dibagi menjadi 4 kategori. Ada yang nafsiyah atau sifat yang berhubungan dengan zat, yaitu wujud. Ada juga salbiyah, sifat yang meniadakan sifat kekurangan. Salbiyah maknanya dedel, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, yang bi nafsihi wahdaniyat. Ada lagi ma'ani, sifat-sifat abstrak yang ada pada Allah, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dan sifat maknawi, yaitu sifat yang berkaitan dengan ma'ani, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Asma zat merujuk pada nama-nama Allah yang menunjukkan zatnya secara tunggal, seperti Allah, lafaz Allah. Allah itu kan kata-kata asalnya dari ilahun. Ilahun itu maknanya Tuhan, terus dikasih alif lam. Alif lam itu untuk mengkhususkan sesuatu, jadi Allah. Sedangkan nama-nama lain menunjukkan zat sekaligus sifatnya. Contohnya Al-Khaliq yang maha pencipta, yang menunjukkan zat dan sifat menciptakan. Pembagian sifat Allah nafsiyah, saya ulangi lagi, sifat yang berhubungan langsung dengan zat Allah. Contoh wujud, maknanya ada. Yang kedua, sifat salbiyah, sifat-sifat yang menolak sifat yang tidak sempurna atau kebalikan dari kesempurnaan Allah. Contohnya qidam, dahulu, bako artinya kekal, mukhalafatul lil khawadis, berbeda dengan makhluknya, qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyat, maha esa atau tunggal. Kemudian sifat ma'ani, sifat yang abstrak yang wajib ada pada Allah, di mana setiap nama Allah bisa mencakup sifat ini. Contoh kudrat atau berkuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berbicara. Kemudian sifat maknawiyah, sifat yang merupakan kelanjutan dari sifat ma'ani, yaitu keadaan Allah yang memiliki sifat tersebut. Contoh qadiron, maha kuasa, muridan, maha berkehendak, aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup, sami'an, maha mendengar, basyiran, maha melihat, mutakaliman, maha berfirman. Ada lagi asma' zat Allah, ismu zat, asma'u zat. Jadi asma' zat adalah nama-nama Allah yang hanya menunjukkan zat Allah semata. Contoh kata Allah kayak ini, asma'u zat. Tadi yang saya terangkan adalah asma'us sifat. Banyak asma'ul husna juga mengandung sifat-sifat Allah, seperti Al-Khaliq yang maha mencipta, yang menunjukkan zat dan sifat menciptakan, atau Al-Ghaniyu, Al-Hamidu. Al-Ghaniyu maha kaya, Al-Hamidu maha terpuji, yang menggabungkan dua sifat sekaligus. Ya, kurang lebihnya itu. Jadi itu permulaan dari hakikat, mengetahui segala hakikatnya segala sesuatu, seperti mengetahui asma-asma Allah, sifat-sifat Allah.
mengenal asma'ul zat Allah wa asrarul Quran, sirri atau rahasia Al-Quran. Di samping kita tahu maknanya, artinya kita mengamalkan. Kata kalau sudah mengamalkan, kita pasti tahu merasakan sirinya Al-Quran. Wa asrarul man'i, dan kita juga bisa tahu atau merasakan sirinya mencegah. Wal jawazi, dan membolehkan, mencegah sesuatu dan membolehkan sesuatu. Maksudnya mencegah itu tidak melakukan sesuatu, dalam arti tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wal jawazi, dan meliwati utawa ngolehake, melakukan suatu perkara yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Semuanya ada sirinya, dan semuanya perintah larangan ini kita ketahui dari ilmu syariat. Wal ulumil ghaibiyati, dan ilmu-ilmu yang gaib. Ada ilmu yang tertulis seperti ini, ilmu tertulis di kitab. Ada juga ilmu laduni, ilmu yang diperoleh tanpa guru, langsung dari Allah, namanya ilmu laduni. Wa inna ma tufhamulan angin pestine bisa den pahami apa ulumul ghaibah, ilmu gaib anillahi sang Allah. Jadi ilmu gaib langsung dari Allah, bisa difahami langsung dari Allah, ilham dari Allah. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala, in tattaqu wa yaj'al lakum furqanan. In tattaqu, lamun takwa sira kabeh Allah Gusti Allah, ing Gusti Allah yaj'al mongko dadekake, bakal dadekake sapa lakum maring sira kabeh furqanan ing weruh, ai fahman tegese faham fi qulubikum, ing dalam pira-pira ati sira kabeh. Tak khudunahu kang padha ngalap sira kabeh ing fahman an rabbikum saking pangeran sira kabeh min ghairi muallimin saking tanpa guru. Jadi seperti dawuhnya Allah, in tattaqu wa yaj'al lakum furqanan, jika kamu bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan kamu tahu sesuatu. Ai fahman fi qulubikum ta'khudunahu ar-rabbikum min ghairi muallimin, maksudnya kamu akan faham dalam hatimu kefahaman sesuatu dari langsung dari Tuhanmu tanpa melalui perantara seorang guru. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala, wattaqullaha wattaqulan wa sira kabeh Allah Gusti Allah, wa yu'allimukum lan wa yu'allimukum mongko bakal ngulangi ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan takutlah kamu kepada Allah maka Allah akan mengajarimu. Jadi maunya bermakna mongko, maka. Dan takutlah dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu suatu ilmu. Kalau tidak mengaji, tidak pakai guru, ini wawunya dimaknani hilang. Begini, dan takutlah kepada Allah dan Allah akan mengajarimu. Tapi kalau di sini dengan perantara guru, dengan ilmu, wattaqwa, dan takutlah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarimu. Soalnya fi'il amar itu pasti ada jawab. Monggo, amar itu perintah.
bertakwalah kamu pada Allah, maka Allah akan mengajarimu suatu ilmu. Ai bi ghairi wasitati muallimin, tegese kelawan tanpa wasilah utawa perantarane guru. Kama kala kaya oleh ngendika sapa Imam Malikun, Imam Malik radhiyallahu an, man amila bima alima warasahu wa hu ilma ma lam ya'lam. Berarti kata Imam Malik radhiyallahu an, man utai sapa wong iku amila nglakoni sapa man bima kelawan barang alima kang ngerti sapa man ing ma warasahu mongko maringi sapa Allah, warasahu mongko maringi ing man sapa Allah Gusti Allah ilma ma ing ilmune perkara lam ya'lam kang ora ngerti sapa man ing ma. Kata Imam Malik, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mewarisi baginya, Allah akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Allah akan memberinya ilmu, suatu pengetahuan yang belum pernah dia pelajari. Syaratnya harus mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Fa'afada mengkawe faedah sapa Imam Malik beri faedah bihadil kalimati kelawan ikilah pira-pira kalimat asyari'ata ing syariat wa tariqata lan tariqa wal haqiqata lan haqiqat. Imam Malik juga memberi faedah keterangan dalam kalimat ini tentang syariat tariqah haqiqat. Fa'asyara mongko isyarah sapa Imam Malik biqaulihi kelawan dawuh Imam Malik, alima ila syariah, alima ngerti sapa man ila syariat maring syariat. Wa biqaulihi kelawan dawuhne Imam Malik, amila ila tariqah, maring tariqa. Wa biqaulihi kelawu Imam Malik warasahu wa hu ing dawu warasahu wa ilma ma lam ya'lam ilal haqiqati maring hakikat. Imam Malik dalam dawuhnya Imam Malik tersebut, man amila bima alima warasahu wa hu ilma ma lam ya'lam. Dengan kalimat ini Imam Malik telah beri faedah tentang syariat, thariqah dan hakikat. Dengan isyarah dawuhnya Imam Malik, alima, ini barang siapa yang mengetahui, mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Jadi alima mengetahui, itu namanya syariat, mengetahui ilmu. Dan dengan daunnya Imam Malik, amila, mengamalkan ilmu, itu namanya thariqah. Jadi mengetahui namanya syariat, mengamalkan namanya thariqah. Wa biqaulihi, dan dengan daunnya Imam Malik, warasahu wa hu ilma ma lam ya'lam, Allah akan memberi warisan atau memberi pengetahuan dengan ilmu yang tidak pernah ia pelajari, dengan penamaan atau dinamakan hakikat, ilmu laduni. Jadi hakikat itu adalah dari Allah. Syariat kita usahakan untuk belajar, thariqat kita lakukan apa yang sudah kita pelajari, maka hakikat akan secara tidak langsung dan otomatis itu akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha, wis tutup apa qaulu sawi, sudah selesai dawuhnya Imam Sawi. Kita lanjutkan bab syariat, thariqat
hakikat. Insyaallah besok. Sudah capek ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sholli ala Muhammad.